Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga dimudahkan dan dilancarkan dalam ibadah puasanya. Sahabat muslimah, di kesempatan kali ini senang sekali saya Yunita Gustirini kembali bisa membersamai Anda dalam program Bincang Ramadan, dan kali ini kita akan membincang seputar Islam agama yang sempurna. Bersama narasumber kita ada Ustazah Suci Gizela Pertiwi yang sudah hadir di studio. Beliau akan membahas bersama kita tentang Islam sebagai agama yang sempurna. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Yunita. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Yunita juga demikian. Iya, alhamdulillah sehat Ustazah. Iya. Ya Ustazah, di kesempatan ini kita mau membincangkan tentang Islam agama yang sempurna gitu ya. Jadi kepengen tahu nih Ustazah ya, mungkin sahabat di rumah juga ya, seperti apa sih kesempurnaan Islam itu gitu ya. Kok dikatakan tadi Islam sebagai agama yang sempurna? Ya, silakan Ustazah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah sekalian. Insya Allah ini merupakan tema yang sebetulnya sering kita bahas ya sebenarnya Mbak Yunita ya. Tapi mungkin akan lebih greget lagi kalau misalkan kita bahas itu ketika saat Ramadan gitu ya. Karena situasinya memang mendukung ya. Iya, ini momentum yang betul-betul untuk kita itu mendalami Islam itu sedemikian rupa, karena seperti itu ya. Baik, mengenai Islam agama yang sempurna, mungkin berangkat dari dalil ya, ini Mbak Yunita ya, adalah di Al-Maidah ayat 3 yang artinya adalah pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi pernyataan Islam yang sempurna itu adalah berasal dari Allah gitu. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Islam agama yang sempurna. Nah, setelah manusia mempelajari Islam, dari mana kesempurnaan selain Allah menyatakan demikian, karena memang Islam juga itu mencakup seluruh aspek dan ajaran yang dibutuhkan manusia untuk hidup, Seperti baik di dunia maupun akhirat gitu Mbak Yunita. Ya. Iya, jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, di dunia bagaimana? Kalau di dunia kita mengenal ada 3 aspek hubungan ya Mbak Yunita, yang mungkin ini sahabat muslimah juga mungkin sering dengar ya. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas, yang ketiga adalah hablum minannaf. Hablum minallah itu adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minannas itu adalah dengan sesama manusia, dan terakhir adalah dengan diri kita sendiri gitu Mbak Yunita. Jadi 3 aspek yang jadi diatur di dalam Islam ya. Mengatur ketiga aspek tersebut. Contoh atau aplikasinya seperti apa tuh Ustazah dari masing-masing aspek tersebut? Iya, baik. Hablum minallah, kita mengetahui bagaimana sih kita hubungan kita dengan Allah. Itu kan memang mencakup semua ya. Tapi khususnya itu adalah mencakup aspek ibadah. Lebih khusus kepada ibadah ya. Ibadah gitu. Misalkan sholat. Nah, sholat itu kan urusan kita dengan Allah. Yang mengetahui kita sholat atau tidak, khusyuk kitanya tidak, itu kan hanya kita dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan hablum minannas, hablum minallah, maaf ya. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari, itu kan urusan kita dengan Allah. Nah, kalau dengan hablum minannas itu terkait dengan muamalah. Nah, muamalah ini kan urusan kita dengan sesama manusia. Jadi interaksi kita dengan manusia lain gitu ya. Dan diatur sama Islam, bedanya gitu kan, semuanya ini aturannya dari Allah semua gitu. Cara beribadah diatur sama Allah, cara kita bermuamalah dengan sesama manusia juga diatur oleh Islam, oleh Allah. Lalu juga cara kita mengatur diri kita sendiri, hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu juga berdasarkan aturan Allah. Jadi Islam mengatur semua. Jadi bukan hanya kita dari kita bangun tidur sampai tidur itu Mbak Yunita, itu tuh kan ada ajarannya. Kita masuk kamar mandi pun aja, masuk kaki kiri duluan misalkan begitu. Iya gitu semua. Dan ini tadi bukan hanya di dunia tapi bagaimana kita menuju akhirat nanti. Islam mengatur semua. Pengen tahu lebih detailnya nih Ustazah. Kayak tadi kan yang pertama ya, Islam mengatur hubungan kita dengan Allah ya. Berarti semua ibadah itu ya, tidak hanya sholat seperti itu Ustazah? Iya, semua gitu, termasuk saum Ramadan kita. Oh ya, kali ini ya kita dalam bulan Ramadan ya. Saya nggak bisa memastikan orang itu bisa ngomong iya aja puasa, tapi yang tahu dia puasanya bagaimana kualitasnya, dia hanya Allah.
Gitu. Kemudian Itu kalau yang aspek kedua tadi yang misalnya hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, itu kan manusia itu juga banyak ya, mungkin ada yang seperti kita seiman gitu ya, sesama kaum muslim, ada yang tidak. Nah, seperti apa atau dalam bidang apa saja gitu yang diatur oleh Islam? Kalau untuk habluminan nas itu kan semua bidang ya, bahkan sampai ke bukan hanya sosial bahkan itu Mbak Yudita, tapi ipolek sosbud hankam. Wah, lengkap Gitu, sekali ya. lengkap sekali gitu kan ya, bahkan sampai ke politiknya, bahkan sampai ke ekonominya gitu kan ya. Taruhlah kalau misalkan untuk ekonomi kita ke sesama manusia, kita itu akan yang namanya ada muamalah kan namanya ya, misalkan kita jual beli. Nah, jual beli itu kan harus ada aturannya, nggak bisa jual beli itu tuh sama mau kan gitu. Kalau Islam Ada aturan dalam Islam ya. mengatur barangnya harus halal kan begitu kan ya, tidak boleh ada riba, kira-kira seperti itu gitu. Jadi memang betul-betul sampai ke lini kecil sekalipun gitu, itu terkait dengan ekonomi. Karena sosial bagaimana pergaulan, hubungan kita dengan non mahram misalkan ya, orang yang dia belum bukan non mahram, itu kan ada aturannya. Nah, kalau dengan non muslim bagaimana? Bahkan dengan non muslim pun Islam mengatur. Sedemikian lengkap Iya, ya. sedemikian rupa karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, Mbak, gitu. Iya ya. Jadi tadi wajar ya kalau dikatakan Islam itu lengkap karena aspek yang diaturnya pun lengkap gitu Iya, ya. betul. Tertarik yang tadi itu Ustazah yang kedua tadi ya, bahwa sampai kepada ipolek sosbud hankam ya, ibaratnya seperti ekonomi, politik pun ternyata ada ya di dalam Islam. Sementara cenderung kita pahamnya itu Islam itu tadi hanya mengatur aspek ibadah saja gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya Ustazah ya. Tapi jangan kemana-mana ya Ustazah, kita nanti akan lanjut ya. Ya baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita akan jeda sejenak dan nanti kita kembali setelah pariwara berikut ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Bincang Ramadan dan kita masih membahas tentang Islam agama yang sempurna bersama Ustazah kita ya, Ustazah Gizel. Ya Ustazah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa Islam itu sempurna karena dia punya pengaturan terhadap 3 aspek tadi ya. Selain itu Ustazah mungkin ada bentuk lain dari kesempurnaan Islam yang bisa disampaikan kepada sahabat muslimah? Ya, baik Mbak Yunita dan sahabat muslimah sekalian. Memang selain daripada yang kita bahas tadi gitu ya Mbak ya, gitu 3 aspek yaitu hablum minallah, hablum minannas dan hablum minannaf tadi gitu ya. Islam itu bisa sempurna selain daripada Allah yang menyatakan demikian, itu juga karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa, Mbak. Waduh, lengkap sekali ya. Iya. Karena seperti apa tuh detailnya Ustazah? Kalau misalkan sesuai dengan fitrah manusia, kita bahas dari sini ya gitu Mbak ya. Kalau sesuai dengan fitrah manusia, ada yang namanya kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani dan naluri gitu kan manusia ya. Misalkan manusia butuh tidur, manusia butuh makan. Nah, bagaimana cara manusia memenuhi rasa ngantuknya, bagaimana cara memenuhi rasa laparnya, itu Islam mengaturnya. Oh, jadi ada aturannya dalam Islam. Iya, tidak hanya mentang-mentang lapar semau-mau makan gitu. Asal kan tidak aja seperti gitu itu gitu ya. Tapi Islam mengatur harus halal dan thayyib kan itu gitu. aturan terkait makan Terkait makan. Tidur pun demikian. Bahkan sampai kita masuk tadi yang saya katakan tadi, masuk kamar mandi pun aja ada aturannya gitu. Itu terkait dengan fitrah. Lalu naluri ya. Naluri kan ada 3. Yaitu naluri untuk menuhankan sesuatu, naluri eksistensi diri, lalu juga naluri untuk yang namanya melestarikan jenis ini Mbak. Mungkin ini yang kurang familiar ya di tengah masyarakat. Naluri ini gitu. Ternyata ada 3 naluri pada manusia ya. Gitu. Dan memang ketika untuk semua naluri ini Islam ternyata mengaturnya juga. Pengaturannya gitu. juga ya. Misalkan dalam naluri menuhankan sesuatu. Secara jati diri kita manusia, kita kan pasti menganggap diri kita ini kecil, lemah, kurang kan gitu ya. Nah, Islam mengatur ya bahwa apa? Ada sesuatu yang besar, lebih besar dari kita. Yaitu adalah Allah Azza wa Jalla gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaatinya karena mengagungkan sosoknya Allah tadi ya. Nah, naluri yang selanjutnya misalkan naluri melestarikan jenis. Nah, seperti maksudnya apa sih melestarikan jenis kan gitu ya. Ya? Nah, ini adalah naluri untuk yang namanya mempunyai keturunan. Gitu. Naluri untuk menikah. Nah, Islam kan mengaturnya. Misalkan harus menikah, melakukan hal hubungan suami istri itu harus dalam koridor pernikahan, tidak boleh pacaran. Itu Islam mengatur sampai demikian. Bahkan terkait dengan pengaturan nasab gitu ya. Itu kan sampai betul-betul jelas sampai ketika
Islam itu mengatur bagaimana jika engkau itu mampu tapi belum bisa menikah kan gitu ya, Iya. berpuasalah kan begitu. Ada aturannya. Ada ya. aturannya gitu. Itu naluri yang kedua. Nah, naluri yang selanjutnya adalah naluri eksistensi nih Mbak. Ini yang sering Eksistensi nih. diri ya. Kita ada rasa marah, emosi itu bisa sedih ya kan, bisa dan lain sebagainya lah gitu. Kita bisa menyalurkannya itu dengan tepat. Kapan manusia itu boleh marah misalkan? Emang manusia nggak boleh marah? Ya, gimana? Boleh kan misalkan Cenderung begitu. kita menganggap marah itu kayak buruk gitu ya. Iya. Kayak seolah-olah jangan marah gitu. Iya, misalkan kalau kita melihat suatu kemungkaran, misalkan kan gitu kan wajib marah. Kita melihat suatu kebatilan gitu, kita wajib untuk marah. Sedih pun gitu juga kan gitu. Sedih untuk melihat ketika Islam ini diinjak-injak misalkan gitu. Itu kan nalurinya. Nah, Islam mengatur hal seperti itu, bahkan yang marah itu pun diatur gitu. Sangat baik ya, Iya. sangat lengkap ya. Nah, itu untuk yang fitrah dan naluri itu, Mbak. Gitu. Nah tadi dikatakan selain itu Ustazah, selain tadi dia sesuai dengan kebutuhan manusia ya, tadi yang meliputi kebutuhan jasmani dan naluri tadi, adalah yang lainnya mungkin Iya. yang menunjang Ya, yang kesempurnaan kedua Islam. lagi, yang selain fitrah tadi itu yang kita sebutkan tadi, itu adalah memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Waduh, Nah, nah ini seperti apa tuh? sampai ke akal pun aja dipuaskan sama Islam kan gitu ya. Sampai ke pembahasan gitu, pembuktian bagaimana Al-Quran itu kan mukjizatnya Rasul gitu kan ya. Itu pun bisa dibuktikan secara rasional itu tuh melalui penjelasan Islam, melalui dalil-dalilnya, melalui penjelasannya. Ingat ya, Islam adalah agama yang rasional. Rasional itu artinya sesuai dengan rasio. Bisa Artinya, diterima akal, tidak bisa dipaksakan diterima gitu ya. akal, bisa diterima akal gitu ya. Bahkan banyak ayat yang mengatakan kan, bagi orang-orang yang berakal dan lain sebagainya. Karena memang demikian. Ketika ada pertanyaan apapun ya di dalam diri kita sebagai manusia, bertanya kepada Islam, insya Allah Islam ada jawabannya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, jadi Nah, sangat memuaskan, artinya memuaskan. pasti ketemu nanti jawabannya, ada jawabannya. gitu ya. Nah ini kan kalau untuk hal ini kan tidak cukup 1-2 menit penjelasan begitu kan ya, harus dengan pertemuan intens dan dia harus detail penjelasannya. Nah kalau yang menenteramkan jiwa bagaimana? Yang namanya menenteramkan jiwa itu tuh kalau dia sudah sesuai fitrah pasti menenteramkan jiwa. Dia tidak akan Berarti gelisah, memberi ketenangan, seperti itu ya. memberikan ketenangan gitu kan ya, ibaratnya kenapa tidak boleh begini itu adalah karena memang kita diperintah begitu. Kenapa saya taat itu adalah dengan ketaatan yang betul-betul luar biasa, pasrah gitu kan, tawakal kepada Allah. Akhirnya kan jiwa jadi tenang, nggak gelisah gitu loh. Jadi itu kan semua diatur oleh Islam. Kira-kira seperti itu Mbak. Berarti tadi Islam itu sesuai dengan akal, artinya ketika kita mengikuti atau mendalami Islam itu kita tidak akan sampai kepada pertentangan ya, bisa diterima, dan kita tuh seperti bertambah yakin gitu ya bahwa semua itu memang hal-hal yang diperintahkan Allah itu benar dan baik gitu ya. Iya, insya Allah demikian. Nah jadi ini Ustazah ya yang mungkin kita kurang pahami bersama ya, karena tadi balik lagi secara umum gitu ya, kita masih pahamnya bahwa Islam itu sebatas ibadah saja gitu ya. Padahal kalau kita detilkan seperti ini akan muncul kekaguman dan bangga ya, begitu Islam itu sempurna dan lengkap tadi ya. Iya betul. Nah kemudian nanti nih Ustazah ya, kita juga akan lihat ya bagaimana tadi Allah menyatakan gitu ya di awal tadi ya bahwa Islam itu benar dan sempurna. Artinya harusnya sebagai Muslim kita tidak punya keraguan lagi ya Ustazah ya, terhadap Islam yang sempurna tadi, sehingga kita bisa melakukan atau beramal dalam Islam ini dengan baik ya Ustazah ya. Betul. Ya sebentar ya Ustazah, kita harus jeda sejenak. Ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, menarik sekali ya pembahasan kita tentang Islam, agama yang sempurna. Namun kita harus jeda sebentar. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Bincang Ramadan, dan kita masih membahas tentang Islam, agama yang sempurna bersama Ustazah kita, Ustazah Gizel. Ya Ustazah Gizel, tadi pembahasannya menarik ya. Nah, silakan dilanjutkan Ustazah, gimana kelengkapan lainnya Ustazah? Iya. Baik sahabat muslimah dan Mbak Yunita gitu ya. Jadi memang kita sudah insya Allah sudah memahami lah ya dari sebagian kecil tadi yang pembahasan kita mengenai 3 aspek, memenuhi fitrah manusia, memuaskan akal, menenteramkan jiwa gitu ya. Dan memang yang lebih penting daripada itu adalah kenapa sih kita harus yang namanya untuk memahami Islam ini memang sempurna, itu memang karena Islam ini kan tuntunan ya.
Itu tuntunan tuntunannya kehidupan tuh manusia langsung ya. dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Melalui Al-Qur'an gitu kan ya, yang dibawa oleh Rasul kita gitu ya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sejak 14 lebih abad yang lalu gitu. Jadi Sejak sudah itu, lama ya Ustazah ya. sudah lama gitu ya, Islam sejak Islam turun hingga yang ayat tadi yang kita katakan bahwa Allah akhirnya menyatakan bahwa telah hari ini kusempurnakan sempurna agamamu untukmu itu gitu. Nah, terkait durasi waktu yang panjang itu Ustazah ya, tadi sudah dari 14 abad yang lalu gitu ya. Betul. Apakah Islam itu masih tetap sesuai gitu ya, masih tetap dia itu cocok untuk dipakai untuk mengatur kehidupan kita, ataukah dia fleksibel menyesuaikan sama kondisi saat ini, atau gimana Ustazah? Iya, baik. Inilah yang namanya keunikan Islam juga nih Mbak Yunita ya. Selain lengkap, sempurna, detail, terperinci, bahkan kan kita nggak mungkin akan muat kan membahas di pertemuan ini kan sahabat muslimah gitu ya. Yaitu adalah Islam itu adalah relevan untuk semua zaman. Artinya nggak peduli ketika misalkan ketika dinyatakan oleh Allah itu telah kusempurnakan agamamu untukmu, pada saat itulah Islam itu menutup semua syariat gitu ya, dengan menurunkan Islam yang sempurna ini untuk dipakai untuk zaman-zaman selanjutnya. Jadi sampai tidak perlu nanti ada yang lain gitu ya. tidak perlu sudah ada yang lengkap. lain gitu ya, karena memang semua gitu ya, dan kita mengakui kan hal itu ya, mulai dari apa tadi kita bahas Ipoleksosbud, habluminallah, mana lagi yang kita coba bahas, habluminannaf gitu. Dari dulu sampai hari ini muslimah pun diperintahkan untuk menutup aurat, nggak ada yang berubah. Misalkan sekarang udah modern, nggak usah lagi nutup aurat, enggak. Tapi masih tetap gitu, dan itu sampai akhir masa gitu Mbak Yunita gitu. Jadi syariat Islam itu akan terus bisa dipakai, akan cocok sampai akhir zaman. Betul, gitu ya, sampai akhir dunia karena ya. memang relevan pada setiap masa gitu. Berarti kita pun tidak perlu berasumsi-asumsi ya, seperti misalnya dulu belum modern gitu, sekarang kehidupan manusia lebih canggih, lebih modern, sehingga ada hal-hal yang harus diubah, kayak misalnya tadi terkait pakaian gitu-gitu ya, atau sekarang lebih aman gitu. Tidak seperti itu saja ya. Iya. Kalau memang untuk syariat ya, syariat itu memang Islam itu sangat relevan, tidak itu. Tapi ada yang menarik juga, ini Islam itu juga relevan dalam hal yang namanya teknologi juga, kecanggihan. Teknologi gitu. Jadi artinya kalau untuk masalah teknologi seperti kita bahas pada pertemuan kemarin ya, gitu ya, kita sempat bahas mengenai sakofah Islam kan gitu ya. Teknologi kan adalah sesuatu yang boleh saja untuk dipelajari. Islam pun mengatur demikian, artinya semakin canggih nanti Islam pun akan relevan. Bahkan mungkin bisa jadi ya, ketika masa modern segala macam, justru masa yang paling canggih, masa yang modern itu adalah masa Islam masih. Salah seperti itu Mbak Yunita. Jadi semacam kecanggihan teknologi itu penunjang gitu ya. Tapi kalau pakem syariatnya itu tidak berubah seperti itu ya. Untuk syariatnya mah tetap seperti itu. Makanya nanti kita juga mengenal ada yang namanya madaniyah. Madaniyah adalah sifat kebendaan. Ada yang peradaban. Kalau peradaban nggak bisa berubah. Kalau untuk kebendaan terkait dengan sains, teknologi, maka itu boleh-boleh saja untuk berubah gitu. Dan itu dipelajari di dalam Islam. Seperti itu. Nah, kembali ke tadi nih Ustazah, kan tadi Islam itu lengkap, tapi kebanyakan kita ya, termasuk saya mungkin itu belum paham gitu ya, atau kurang paham bahwa ternyata Islam itu lengkap gitu. Berarti ada semacam apa, keharusan gitu ya kita untuk mempelajari hal itu. Iya, memang kalau untuk mempelajari ya, selain daripada kewajiban kita sebagai muslim ya, sebagai muslim, memang ini sudah diperintah oleh Allah gitu ya. Dan perintah oleh Allah itu tuh bukan hal yang nanggung gitu. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ini Mbak Yunita. Al-Baqarah 208 ya. Al-Baqarah ayat 208. Ini saya bacakan yang artinya. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk udhulu fis-silmi kaffah, untuk masuk Islam itu secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan, tidak mengambil sebagian-sebagian, tidak hanya setengahnya ini diambil, setengahnya ditinggalkan, begitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui, mempelajari dan memahami kesempurnaan agama Islam ya, kesempurnaan Islam ini secara kafah ya, secara menyeluruh tadi, untuk menjalankannya pun insya Allah jadi lebih mudah gitu.
Berarti dorongannya bahwa itu adalah perintah Allah ya, untuk Perintah kita Allah. berislam secara kafah. Berarti mau nggak mau ya harus belajar ya Ustazah Iya, ya. harus belajar gitu, harus mempelajari. Sehingga nanti ketika Islam kafah itu bisa diterapkan, terwujudlah apa tadi, Islam tadi ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin rahmat tadi. bagi seluruh alam ya. Rahmat bagi seluruh alam. Ya, menarik sekali nih Ustazah perbincangan kita ya tentang Islam sebagai agama yang sempurna ya. Semakin bangga kita menjadi umat Islam, yaitu menjadi hambanya Allah yang mana Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas nih Ustazah, Baik, Mbak. kita harus akhiri ya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, akhirnya sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf salah dan hilaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.